Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pecinta toksikologi klinik. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat, masih tetap sehat, semangat, bahagia ya untuk terus mengikuti perkuliahan toksikologi klinik. Ketemu lagi dengan saya Ibu Umi Mardiana Ramdan. Semoga Ananda semuanya tidak bosan ya. Baiklah. Pagi ini kita akan membahas tentang toksikologi pestisida ya. Jadi ini berhubungannya dengan lingkungan. Nah, kenapa pestisida merupakan salah satu hal yang perlu kita kaji? Karena ini diantaranya merupakan salah satu materi uji kompetensi bagi kita ya, Prodi D3 TLM, dan juga terkait hal itu penggunaan pestisida saat ini juga bukan merupakan hal yang baru dan banyak sekali masyarakat yang sering menggunakannya. Tentunya tidak hanya untuk di pertanian saja, tetapi juga beberapa fungsi pestisida lainnya yang juga sering kita lakukan di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan share screen dulu materi tentang toksikologi pestisida. Selamat mengikuti ya. Nah, jadi pertama tentunya kita akan membahas dulu tentang sejarah pestisida ya. Jadi dulu orang Cina itu menggunakan arsenik untuk membunuh serangga. Nah, tetapi tentu saja penggunaan arsen ini kan tidak direkomendasikan karena sifatnya dia yang sangat berbahaya ya. Sehingga kemudian ada juga bangsa Romawi yang menggunakan sejenis garam ya untuk membunuh rayap ataupun sulfur untuk serangga. Nah, tahun 1800 kemudian penggunaan dari bunga itu juga digunakan sebagai insektisida. Dan zat aktif rotenon itu telah diisolasi tahun 1895 ya. Jadi untuk membasmi serangga. Dan ini juga dilanjutkan di tahun 1940 itu sudah mulai dipergunakan DDT ya, insektisida turunan klorinat hidrokarbon ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau definisi simpel dari pestisida ini adalah suatu senyawa yang berfungsi untuk membunuh sesuatu yang mengganggu gitu ya di kehidupan kita ya. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa penggunaan pestisida ini juga telah banyak digunakan untuk membasmi hama. Jadi kalau kita lihat bahwa penggunaannya ini karena di industri pertanian, salah satu diantaranya adalah sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi, maka kita harus membiasakan mengkonsumsi buah-buahan itu atau sayuran itu harus dicuci dengan baik, ya. Karena pestisida ini biasanya digunakan untuk membasmi serangga, tikus, gulma, atau lain sebagainya, yang tentunya ini bisa membahayakan bagi tanaman. Nah, jadi secara definitif pestisida itu didefinisikan sebagai racun yang digunakan untuk mengontrol, membunuh atau menghilangkan tikus ya pada waktu itu. Diklasifikasikan itu ada yang fumigans, fungisida, herbisida, dan insektisida. Ya, hama tikus pada saat itu digunakan sebagai dasar penggunaan pestisida pada awalnya. Namun kemudian berkembang bahwa beberapa jenis pestisida juga digunakan untuk membasmi beberapa hama. Nah, pestisida juga ada beberapa yang seperti yang kita ketahui adalah herbisida, ya, insektisida, fungisida, dan lain-lainnya. Itu juga umumnya sering kita jumpai. Ya. Nah, sekarang di Indonesia sendiri, ya, sasarannya, berdasarkan sasarannya, pestisida itu ada yang sebagai racun serangga, ya, kemudian racun tikus,
kemudian untuk gulma ya herbisida, untuk cacing, untuk jamur ya fungisida, untuk keong, moluskusida, untuk larva, larvasida, dan untuk rayap. Nah, beberapa penelitian dari kakak tingkat kita di TLM juga telah menciptakan beberapa produk dari herbal yang berfungsi sebagai larvasida ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini beberapa contoh pestisida yang sering kita jumpai di masyarakat, di pasaran, bisa dijual bebas karena memang fungsinya untuk merawat tanaman, mencegah hama, pertumbuhan hama, dan kerusakan tanaman. Ya. Ataupun juga untuk membunuh serangga atau misalnya tikus ya dan hama-hama lainnya. Nah, yang sering ada di rumah ini yang ini. Jadi racun serangga dan racun tikus. Jadi kalau racun serangga itu kan di rumah kita juga kadang kita menggunakan pembasmi nyamuk ya. Itu termasuk dari insektisida. Nah, sekarang kategori penggunaannya ya. Jadi ini ada kategori 1 sampai 3. Di mana kategori 1 ini tentunya highly hazardous. Jadi sangat-sangat beracun karena lethal dose-nya lebih kecil atau sama dengan 1 mg per kilogram. Jadi kalau suatu senyawa, sekali lagi Ibu ingatkan, kalau yang memiliki nilai lethal dose-nya kecil, itu artinya sangat beracun. Karena dengan konsentrasi yang sedikit, dia sudah bisa menyebabkan kematian. Ya. Sementara untuk kategori 2, itu yang moderate ya, jadi yang middle ya. Kemudian lethal dose-nya ini lebih kecil atau sama dengan 500 mg per kilo. Sementara untuk kategori 3, generally non-toxic umumnya tidak beracun ya, karena lethal dose-nya itu lebih kecil atau sama dengan 15.000 mg per kilogram. Walaupun demikian tidak beracun, kalau penggunaan dosisnya yang banyak, tentunya itu dapat menimbulkan keracunan ya, atau bahkan mungkin kematian. Nah, di lingkungan sendiri ini kita sering menjumpai keberadaan pestisida ya karena memang digunakan oleh petani dalam merawat tanamannya untuk mencegah hama dan mencegah kerusakan tanaman. Nah, namun demikian memang selain untuk tanaman juga ada beberapa hama-hama serangga lainnya yang juga bisa merusak tanaman sehingga petani terkadang menggunakan insektisida ataupun juga rodentisida untuk membasmi tikus. Ya. Nah, ini. Nah, ini racun tikus yang sering kita jumpai seperti ini. Jadi, kalau di rumah kita ada yang menemukan tikus, biasanya menggunakan racun tikus seperti ini, dan ini sangat beracun sekali. Ya. Nah, di samping itu, insektisida ini juga beberapa contohnya. Ini sering kita pakai di rumah, ya obat pembasmi nyamuk, gitu ya, dengan berbagai merek, yang saat ini sudah mengalami pengujian sebelum di-launching di pasaran untuk mengetahui efek toksisitasnya. Namun demikian, walaupun ini dalam konsentrasi kecil, kita menghirupnya misalnya dalam konsentrasi kecil, namun dalam frekuensi yang terus-menerus ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Oleh sebab itu biasanya kalau sudah kita mensemprotkan pembasmi nyamuk di kamar, sebaiknya kita tidak berada di ruangan. Karena aerosolnya itu bisa terhirup melalui pernafasan. Nah, jadi apakah misalnya pembasmi nyamuk itu beracun? Itu tergantung memang individual sensitivity. Jadi artinya setiap makhluk hidup itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang misalnya kalau menyemprotkan insektisida di kamar itu harus betul-betul sudah tidak tercium baunya sama sekali karena biasanya bisa menimbulkan gangguan pernapasan. Tapi ada juga yang memang tidak demikian. Jadi tergantung pada sensitivitas per individualnya dan responnya ya. Namun demikian, resikonya itu tetap ada karena biar bagaimanapun kita menghirup pemaparan dari insektisida tadi. Apalagi kalau yang konsentrasinya tinggi dan frekuensinya terus-menerus. Nah, di insektisida sendiri itu ya, karena membunuh serangga, itu ada golongan organoklor, organofosfat, karbama, sintetik pyrethroid, dan sebagainya.
Nah, biasanya di dalam soal uji kom itu suka muncul pestisida golongan organofosfat, apa yang diperiksa dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebagai analis itu yang akan kita identifikasi. Namun sebelum ke sana, kita akan melihat dulu klasifikasi-klasifikasi dari pestisida tadi ya. Nah, jadi ada organoklor ini klasifikasinya itu ada cyclodiens, jadi ada aldrin ya, dieldrin ya, kemudian endrin gitu ya. Nah, ini kan semuanya juga sama-sama beracun karena biasanya mengandung senyawa klor. Senyawa klor ini juga selain sebagai insektisida, kita juga bisa menemukan dalam pada saat penggunaan desinfektan. Itu juga mengandung senyawa klor. Karena biasanya senyawa klor itu dapat merusak membran suatu makhluk hidup sehingga dia bisa mengalami kematian. Apalagi pada konsentrasi yang tinggi. Nah, ini contohnya insektisida golongan organoklor. Jadi dia itu larut di dalam lemak, ya. Kemudian bisa terdeposit di dalam jaringan adiposa dan konsentrasi di otak sedikit. Nah, absorpsi perkutannya itu lebih kecil ya. Jadi gejalanya itu mengalami gangguan sistem saraf pusat (SSP), bingung, pusing, tremor, mual, muntah, gangguan pernafasan, ya, kerusakan hati, bahkan sampai ginjal apabila menyerap dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya, ada aldrin, dieldrin, ya, endrin, dan sebagainya. Nah, sekarang jadi toksisitasnya itu bervariatif ya. Kemudian dia itu karena sangat mudah larut di dalam lingkungan ya, keberadaannya itu sangat tinggi di dalam lingkungan, kemudian dapat larut di dalam lemak dan mengalami proses bioakumulasi. Jadi dia bisa mengalami bioakumulasi. Bioakumulasi ini contohnya kalau misalkan di dalam tanaman itu mengandung insektisida pada permukaan daunnya, kemudian tidak dicuci misalnya ya, dimakan oleh binatang lain, kemudian binatang misalkan oleh sapi, nah daging sapinya dimakan oleh manusia, itu akan terjadi penumpukan karena mengalami proses bioakumulasi. Nah, di sini tabel berikutnya ini adalah lethal dose dari senyawa-senyawa organoklorid tadi. Ya, jadi organoklorid itu umumnya mengandung senyawa klor pada mengandung ya unsur klor pada senyawa insektisida tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini endrin ini memiliki nilai yang paling kecil lethal dose-nya, artinya dia yang sangat berbahaya. Nah, jadi karena organoklor ini bisa menimbulkan bahaya juga selain bagi lingkungan dan juga bagi makhluk hidup yang lainnya karena misalkan terpapar begitu ya, sehingga di Europe dan US itu penggunaannya sudah dilarang ya. Karena mekanismenya itu dia bisa menimbulkan interferensi yang menyebabkan perubahan ke sistem sel membran yang dapat menghasilkan peningkatan hiperaktif dari saluran sistem saraf pusat ya. Nah, ini secara mekanismenya bahwa senyawa organoklor dan pyrethroid itu ya dia bisa bereaksi dengan enzim aksonal membran. Nah, ataupun organofosfat dan karbomat ini dia bisa menyebabkan proses asetilkolin, jadi pembentukan asetilkolin. Nah, ini juga yang sangat berbahaya bagi tubuh. Sekarang bagaimana pengobatannya? Jadi kalau yang menimbulkan gejala ya biasanya kita langsung mencuci daerah yang terpapar. Jadi tentu saja kalau misalkan kena tangan itu harus segera cepat-cepat dicuci gitu ya, karena sebelumnya nanti misalnya kita akan mengkonsumsi makanan yang nantinya akan tertelan dan lain sebagainya. Nah, ataupun juga dengan pengobatan pemberian lidokain atau benzodiazepin. Nah, ini ataupun misalnya dengan penambahan karbon aktif, karena karbon aktif itu permukaannya berpori, jadi dia bisa menyerap beberapa senyawa toksik dalam pori-porinya.
Sekarang kita masuk ke organofosfat atau karbamat. Ini sering juga dipakai sebagai pestisida di pertanian ya. Dan ini cukup berbahaya sekali bagi petani kalau memang dia bekerja setelah lama menggunakan pestisida ya. Kemudian dia juga bisa menyebabkan kerusakan di lingkungan dan tapi dia tidak bersifat bioakumulatif. Nah, contohnya karbamat, malation, paration, gution, diazinon, dan lain sebagainya. Toksisitasnya ini bervariasi ya, karena dia tergantung juga dari dosisnya dan juga tergantung juga dari komposisi senyawanya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya ini ada senyawa karbamat yang merupakan turunan organofosfat ya. Sementara ini juga ada TEPP, tetraatil pirofosfat, ada paration, malation, dan sebagainya. Jadi tentunya dia mengandung turunan senyawa organofosfat ya, jadi dan dia sangat-sangat juga beracun ya. Jadi dia ada mengandung senyawa fosfat ya. Nah, ini adalah dari beberapa contoh tingkat toksisitas dari karbamat ya. Jadi kita lihat di sini bahwa karbofuran itu dia LD-nya 5 mg per kilo. Jadi LD 60-nya itu sangat kecil sehingga senyawa ini cukup beracun ya. Nah, sekarang mekanisme toksisitinya itu dia itu dapat menghambat asetilkolinesterase. Jadi biasanya nanti yang diperiksa adalah enzim kolinesterasenya karena dia bisa menghambat pembentukan asetilkolinesterase. Nah, gejalanya itu dia bisa menimbulkan berkeringat ya, kejang, gangguan sistem saraf pusat, kemudian salivation ya, salivation ya, constructed pupil, jadi pelebaran pupil ya dan sebagainya. Nah, yang ini adalah apa namanya proses yang terjadi juga tadi ya sama. Jadi di mana senyawa organofosfat itu dapat menghambat inhibisi asetilkolinesterase ya. Nah, jadi kalau efek akutnya itu seperti apa? Jadi dia itu sama dapat meningkatkan gangguan sistem pernafasan, kemudian mual ya, vomit ya, gangguan pencernaan, kemudian juga penglihatan yang kabur ya, kemudian juga ada gangguan dari sistem kerja jantung ya, kemudian bisa juga menyebabkan diare, kemudian bronkospasma, pernafasan, emesis ya, bisa menimbulkan mual, dan juga bisa menimbulkan miosis ya, jadi pelebaran pupil. Nah, penanganannya itu ada 2, jadi kita pasti memberikan antidot ya. Nah, di mana antidot ini tentunya akan menurunkan gejala yang disebabkan oleh keracunan organofosfat. Nah, biasanya ini disebabkan karena akan melepaskan ikatan fosfat dari grup kolinesterase. Jadi biasanya yang diperiksa kalau keracunan organofosfat di pestisida itu adalah enzim kolinesterase. Jadi nanti kita harus mencari uji kualitatif dan kuantitatifnya ya, bagaimana seorang analis dapat memeriksa enzim kolinesterase pada pasien petani misalnya yang sudah terpapar oleh organofosfat untuk sekian lama bekerja di lahan pertanian ya. Nah, ini sama ya, jadi mekanismenya yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kalau repelen gimana? Jadi repelen ini juga sama, biasanya sering kita pakai menjelang tidur atau pada suatu daerah yang memang banyak serangga nyamuk gitu ya. Nah, biasanya ini kan kandungan utamanya dietil toleamid dan bahan kimia lainnya.
Jadi, tapi biasanya dia sudah ditambahkan ekstrak alami, citronella ya dan sebagainya, atau, lavender ya dan sebagainya. Jadi biasanya ini bentuk sediaannya berupa lotion atau spray. Namun demikian, walaupun penggunaannya relatif cukup aman pada permukaan kulit, tidak menimbulkan iritasi, walaupun sebagian orang ada juga yang mengalami, tetap saja kalau yang namanya, tertelan itu bisa menimbulkan keracunan. Karena dia mengandung senyawa DEET. Nah, jadi DEET itu apa sih? Jadi amida aromatik yang efektif untuk produk repelan ya. Jadi pada saat penggunaan produk repelan tadi kita menggunakan DEET. Nah, pertama kali dikembangkan itu oleh tentara Amerika pada tahun 46. Jadi karena biasanya pada waktu itu tentara akan di daerah peperangan yang banyak nyamuk gitu ya, biasanya kemudian diciptakanlah DEET ini. Nah, kemudian dapat pada konsentrasi tertentu dia dapat terabsorpsi pada permukaan kulit. Nah, sementara kalau berbicara toksisitasnya itu ada juga yang bisa menimbulkan iritasi ya, atau gangguan pernafasan atau gangguan sistemik. Biasanya gangguan saraf ya atau hipertensi dan takikardia. Nah, bagaimana penanggulangannya keracunannya? Jadi kalau misalnya kita penggunaan lotion, nah tentunya kalau terjadi pada iritasi kulit harus segera dicuci dengan air yang mengalir dengan sabun. Nah, kalau tertelan, nah ini lebih berbahaya lagi. Makanya hindari penggunaannya dari anak kecil, karena kalau misalkan tertelan, jangan panik, kita cukup beri karbon aktif saja ya atau tablet norit yang berwarna hitam. Dosisnya tergantung dari usia. Nah, ini ada dosisnya untuk dewasa berapa, anak-anak berapa, di atas 13 tahun berapa. Karena keracunan DEET ini dapat menimbulkan gejala kejang yang cepat. Jadi hati-hati penggunaan repelen ya. Kalau misalkan tertelan, segera minum tablet norit atau karbon aktif tergantung dari dosisnya. Karena karbon aktif itu permukaannya berpori sehingga dia bisa menyerap partikel-partikel DEET dari permukaan, dari bagian organ tubuh. Nah, kalau terkena mata bagaimana? Jadi biasanya kalau terkena mata, buka kelopak mata pelan-pelan, terus kemudian dibilas dengan air bersih atau dengan cairan NaCl fisiologis ya. Jadi selama 15 sampai 20 menit. Jadi jangan digosok matanya. Nah, kalau terhirup, nah biasanya kita langsung harus mencari udara yang segar. Gitu ya. Jadi tidak tersedia antidotum untuk keracunan DET. Jadi kita harus ditangani secara suportif dan simptomatik. Jadi caranya memang tidak ada antidot tersendiri. Jadi kita memberikan terapi suportif ya. Jadi dengan dicuci matanya dengan air atau kalau terkena tangan dicuci segera dengan air bersih. Nah, jadi kalau penggunaan yang aman itu tentunya harus sesuai dengan petunjuknya. Kemudian pilihlah yang konsentrasi DEET-nya itu 10-30%. Kemudian digunakan pada kulit yang terluka itu dihindarkan. Jangan menggoreskan di tangan atau dekat mata. Kemudian penggunaannya secukupnya. Ya. Nah, ini kita harus lihat juga pada penggunaan repelan. Kalau DEET-nya itu konsentrasinya 30%, berarti bisa melindungi tubuh dari sengatan gigitan nyamuk selama 6 jam. Kalau yang 2 jam berarti hanya 5% konsentrasi DEET-nya. Ya, karena memang konsentrasinya lebih sedikit. Sehingga daya tahan untuk menjaga tubuh dari sengatan nyamuk juga lebih singkat waktunya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke rodentisida atau racun tikus. Racun tikus ini kan sering sekali kita jumpai di rumah. Ya, apabila misalkan rumah kita kedatangan makhluk tikus ya biasanya kita suka heboh gitu ya. Aduh, ini ada tikus karena dia itu memang makhluk pengerat, hewan pengerat yang sangat merusak beberapa barang yang ada di rumah ya. Nah, biasanya kita kandungannya itu mengandung arsen. Nah, ini tadi di slide sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwa penggunaan arsen ini sangat-sangat berbahaya karena bisa umumnya terdapat pada racun tikus ya. Nah, kemudian zinc phosphate juga sama, ini baunya seperti ikan busuk. Jadi dia itu menarik sekali bagi tikus. Nah,
Tentunya kalau tidak digunakan secara baik, dia bisa menimbulkan keracunan. Misalnya sesak karena terhirup ya, dan juga bisa menyebabkan tekanan darah menjadi rendah, mual, muntah, denyut jantung, tidak beraturan, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, dilanjutkan, jadi pertolongan pertamanya tentu saja berikan karbon aktif. Dosisnya disesuaikan dengan usia. Ya, jadi kalau misalkan pada anak-anak diberikan 5 gram setiap 20 menit arang aktif tadi. Nah, sebelum nanti akhirnya diberikan standar terapi suportif di rumah sakit, tentu kita harus memberikan dulu gejala penanganan pertama. Nah, kalau misalkan ada juga racun tikus warfarin itu bisa menyebabkan pendarahan pada tikus dan juga manusia kalau memang terpapar ke tubuh kita ya. Jadi gejalanya itu umumnya sama, tapi karena ini bisa menyebabkan pendarahan, biasanya kita bisa mengindikasikan terjadi feses dan urin yang berdarah, kemudian gusi dan hidung berdarah, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, gejala penanganannya, nah ini ya. Jadi penanganannya itu kita harus betul-betul memastikan bahwa racun tadi harus termuntahkan segera. Setelah itu diberikan karbon aktif dan diberikan antidot ya. Sebelum nantinya dibawa ke rumah sakit menerima perlakuan standar suportif terapi dari rumah sakit. Nah, kemudian ini hal yang penting juga. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mencegah keracunan penggunaan pestisida di rumah? Tentunya harus menyimpannya dengan baik, hindari dari jangkauan anak, kemudian ada obat-obatan yang juga digunakan untuk penanganan keracunan pertolongan pertama, dan juga baca petunjuknya. Ya, dan harus disimpan pada wadah botol asli. Jadi karena biasanya misalkan ada yang warnanya putih tapi Anda simpan di botol aqua, itu mengindikasikan tidak ada yang beda antara air mineral dengan racun ya, sehingga memang sebaiknya disimpan tetap di dalam wadahnya. Ya, dan setelah digunakan kita harus cuci tangan ya, kemudian betul-betul kita harus memastikan bahwa tubuh kita bersih terhindar dari paparan racun pestisida tadi. Ya, nah jadi kalau kita berbicara toksikologi lingkungan ini tentunya selalu berkaitan dengan human health, kesehatan populasi manusia dan juga toksikologi lingkungan. Karena itu berkaitan erat dan penyebab kerusakan lingkungan pun salah satu diantaranya adalah human habit. Jadi kebiasaan manusia juga bisa berpengaruh terhadap toksikologi kesehatan toksikologi lingkungan. Nah, jadi kalau kita berbicara human health atau kesehatan manusia, itu indikator human health itu adalah life expectancy dan infant mortality. Jadi usia harapan hidup dan kematian bayi di bawah 1 tahun. Nah, ini bervariasi kondisinya tergantung di negara berkembang atau di negara maju ya. Jadi biasanya kalau di negara maju itu karena tingkat kedisiplinannya sudah bagus, penggunaan teknologinya sudah mapan, biasanya usia harapan hidup yang tinggi dan polusi lingkungan serta penyakit baru pada anak itu menjadi suatu isu kesehatan di negara maju. Tetapi kalau pada isu kesehatan di negara berkembang ini, justru yang muncul itu adalah isu tentang kematian anak dan ibu hamil, penyakit infeksi dan degeneratif, terus kemudian masalah kesehatan air dan lingkungan, dan juga malnutrisi. Nah, ini ya, jadi kalau kita berbicara toksikologi lingkungan, sekali lagi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kontaminasi pada lingkungan, serta bahayanya yang berpengaruh pada ekosistem. Ya. Nah, di sini juga kita nanti membahas di toksikologi lingkungan itu seperti pencemaran gas karbon monoksida ya, gas karbon monoksida itu juga salah satu bentuk dari pemaparan gas CO yang berlebihan di lingkungan yang juga dapat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, jadi ini juga kita harus perhatikan betul-betul terhadap kesehatan di lingkungan ya. Karena lingkungan ini adalah tempat hidup makhluk hidup, sehingga beberapa macam zat yang menyebabkan polusi tentunya dapat berakibat selain kepada human-nya juga kepada lingkungannya. Ya. Nah,
Karena biasanya kita itu masalah racun itu bisa terjadi keberadaannya ya, keberadaan racun di lingkungan seperti apa, bioakumulasi dan bahkan setelah bioakumulasi karena dia itu terkumpul bahkan bisa menyebabkan biomagnifikasi, peningkatan konsentrasi yang besar. Ya, jadi awalnya dari persisten keberadaan, kemudian bioakumulasi mengalami proses bioakumulasi dan dilanjutkan dengan biomagnifikasi. Jadi peningkatan konsentrasi. Nah, ini yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, jadi kita lihat saja. Jadi kalau bioakumulasi itu ya karena memang dia terakumulasi ya. Nah, sementara kalau biomagnifik itu karena mengalami rantai makanan sehingga lambat laun pada beberapa jenis makanan tertentu, beberapa jenis hewan tertentu konsentrasinya sudah makin meningkat. Nah, disitulah terjadi proses biomagnifikasi, peningkatan konsentrasi toksik gitu ya. Nah, tentunya kita harus memperhatikan risk assessment, jadi pengujian resiko. Bagaimana lingkungan ini dapat berpengaruh terhadap resiko-resiko yang diakibatkan karena masalah tadi ya. Jadi kita harus mengidentifikasi limbahnya, racunnya, kemudian menguji paparannya, ya, menguji resikonya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari risk assessment. Jadi kita melakukan suatu tahapan bagaimana biasanya efek dari racun tadi setelah dipaparkan mengalami bioakumulasi, biomagnifik, dan bagaimana melakukan pengujian asesmennya. Baik, jadi demikian yang bisa Ibu sampaikan pada materi tentang toksikologi lingkungan ya. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana lingkungan kita ini berpengaruhi terhadap kondisi kesehatan semua makhluk hidup ya. Nah, sebagai TLM tentunya kita harus melakukan identifikasi tidak hanya pemeriksaan di laboratorium saja, tetapi juga kita harus mengenal beberapa sifat senyawa-senyawa yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, salah satu di antaranya adalah dalam golongan pestisida. Ya, jadi di uji kompetensi ini salah satu materinya adalah tentang keracunan pestisida. Bagaimana seorang pasien yang datang ke laboratorium klinik akan menerima pemeriksaan klinik seperti apa sebelum dia dinyatakan misalkan terpapar organofosfat, organoklor, dan lain sebagainya karena profesinya sebagai petani. Nah, gitu ya. Jadi, baik, terima kasih anak-anakku sekalian telah mendengarkan perkuliahan kita yang kesekian kalinya ya. Topiknya tentang toksikologi lingkungan. Sekali lagi kita buka open diskusi di e-learning kita, LMS Tikes BTH, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Karena nanti pada saat praktikum kita akan melakukan identifikasi pemeriksaan residu pestisida yang terdapat pada tanaman ataupun sayuran buah-buahan dan juga beberapa pengetahuan tentang pemeriksaan klinik apa saja yang harus dilakukan ketika mendapatkan pasien atau sampel yang diduga terpapar dari pestisida. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Salam sehat.